Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinita Khairunisa T 2018-8098, Farin Zuratunisa T 2018-8113, dan Intan Nur Amalia T 2018-8085. Pada pertemuan yang ketujuh ini, yaitu materi tentang gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi. Pada materi tersebut terdiri dari 3 submateri. Yang pertama, gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Yang kedua, organisasi internasional pencegahan korupsi. Dan yang ketiga, instrumen internasional pencegahan korupsi. Oke, langsung saja yang pertama, instrumen nasional pencegahan korupsi. Di Indonesia telah dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu 1. Kepastian, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Kepentingan umum, dan yang kelima, proporsionalitas. Selanjutnya yaitu gerakan organisasi internasional. Terdapat 4 gerakan organisasi internasional. Yang pertama PBB, kedua Bank Dunia, ketiga OECD, dan yang keempat masyarakat Uni Eropa. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Yang kedua yaitu Bank Dunia. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional. Yang ketiga yaitu OECD. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi PBB pada sekitar tahun 1970-an, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Yang keempat yaitu masyarakat Uni Eropa. Pemberantasan di negara-negara Uni Eropa dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan ilmu hukum. Gerakan lembaga swadaya internasional terdiri dari 2 lembaga. A. Transparency International atau biasa disebut dengan TI. TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. B. Tiri-tiri atau Making Integrity Work. Tiri-tiri adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia.
Yang terakhir yaitu instrumen internasional pencegahan korupsi. Beberapa hal penting yang diatur di dalamnya yaitu 1. Masalah pencegahan tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui badan peradilan. Yang kedua, kriminalisasi. Yang ketiga, kerjasama internasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.